Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sandi Hafizul Pratama dengan nomor induk mahasiswa 2023-65091. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Papua. Di sini saya akan mengerjakan ataupun mempresentasikan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini di mana proyeknya yaitu yang saya buat adalah sistem paker rekomendasi teknik fotografi menggunakan metode forward dan backward chaining, di mana yang saya buat ini di dalam text editor Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Di dalam sini saya membuat dua file, di mana file pertama adalah backward chaining, kemudian file kedua adalah forward chaining, di mana backward chaining ini dimulai dari tujuan atau rekomendasi, kemudian mencari aturan yang dimiliki rekomendasi tersebut, kemudian mengembalikan kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian file berikutnya adalah forward chaining, di mana di dalam file ini dimulai dari data atau fakta yang dimiliki oleh pengguna. Kemudian mencocokkan fakta dengan kondisi aturan, kemudian jika cocok, maka rekomendasi akan diberikan. Masuk ke dalam codingan. Codingan yang pertama ini adalah backward chaining, di mana di sini terdapat basis pengetahuan atau rules. Baris ini untuk mendefinisikan basis pengetahuan berupa daftar aturan atau rules. Setiap aturan berisi kondisi dan rekomendasi. Kemudian def backward chaining tujuan. Fungsi ini untuk menerima input berupa tujuan atau rekomendasi yang dicari. Masuk ke dalam codingan berikutnya. Nah, di sini untuk eh, melakukan pencarian terhadap aturan yang memiliki rekomendasi sesuai dengan input pengguna atau tujuan. Jika cocok, mengembalikan kondisi yang telah diperlukan. Kemudian masuk ke dalam codingan berikutnya yaitu return rekomendasi tidak ditemukan dalam sistem. Jika tidak ada kecocokan dengan basis pengetahuan tadi, tampilan pesan akan muncul bahwa rekomendasi tidak ditemukan. Masuk ke dalam kode berikutnya, di sini untuk menampilkan prompt kepada pengguna, kemudian memanggil fungsi backward chaining dengan input tujuan pengguna, kemudian menampilkan hasil pelacakan kondisi. Kemudian masuk ke dalam file yang kedua yaitu adalah forward chaining, di mana sama seperti yang terdapat di dalam backward chaining tadi, bahwa ini adalah eh, basis pengetahuan yang telah didefinisikan. Kemudian masuk ke dalam kode berikutnya yaitu def forward chaining fakta input. Nah, di sini fungsinya untuk menerima fakta dari pengguna untuk ditelusuri kemajuannya. Kemudian for rule in rules. Nah, di sini untuk memeriksa setiap aturan apakah semua kondisinya ada di dalam input pengguna. Jika cocok, maka rekomendasi akan dikembalikan. Kemudian return tidak ditemukan rekomendasi yang cocok. Nah, jika tidak ada aturan yang cocok di dalam basis pengetahuan, maka tampilannya adalah pesan kegagalan atau tidak ditemukan rekomendasi yang cocok. Masuk ke dalam codingan berikutnya di sini untuk input fakta pengguna. Nah, di sini yang dia akan tampilkan adalah prompt dan menerima input fakta dari pengguna. Kemudian input tersebut akan diubah ke dalam lowercase dan dipisah dengan koma. Masuk ke dalam program berikutnya. Di sini untuk eh,
membersihkan spasi dan menjalankan forward chaining. Kemudian dia akan menampilkan hasil dari rekomendasi. Nah, adapun cara kerja sistem di dalam forward chaining ini, di sini di mana pengguna akan memberikan fakta atau kondisi, contohnya yaitu outdoor, siang, dan landscape. Di sini sistem akan mencocokkan fakta ini dengan kondisi yang ada dalam basis pengetahuan. Jadi kondisi yang ada di dalam sini seperti outdoor, siang, dan landscape tadi, dia akan dicocokkan dengan basis pengetahuan yang ada dengan rekomendasi yang ada di dalam basis pengetahuan tadi. Seperti di sini adalah gunakan teknik HDR untuk menangkap detail landscape. Nah, jika semua kondisi dalam suatu aturan terpenuhi, maka sistem akan mengeluarkan rekomendasi. Contohnya, jika kita demokan sistemnya, misalkan saya akan memasukkan kondisinya atau kondisi pemotretan, misalkan outdoor, siang, dan nah, ketika ketika kita memasukkan fakta atau kondisi pemotretannya, sistem akan sistem akan mencocokkan dengan rule atau basis pengetahuan yang sudah dimasukkan di dalam program tadi. Misalnya kondisinya yaitu outdoor, siang, landscape, sistem akan mencocokkan jika ada rekomendasinya akan muncul. Gunakan teknik HDR untuk menangkap hasil detail landscape. Kemudian masuk ke dalam file yang pertama tadi atau backward chaining. Di sini di mana pengguna memberikan tujuan atau rekomendasi. Contohnya, gunakan teknik HDR untuk menangkap detail landscape. Sistem akan menelusuri basis pengetahuan tadi untuk mencari aturan yang memiliki rekomendasi tersebut. Jika ditemukan, jika ditemukan, sistem akan mengembalikan kondisi yang harus dipenuhi agar rekomendasi itu valid. Contohnya, jika kita demokan sistemnya, misalkan di sini yang saya masukkan rekomendasinya yaitu gunakan teknik HDR untuk menangkap detail land landscape. Ketika kita memasukkan kondisinya, misalkan gunakan teknik HDR untuk menangkap detail landscape, maka kondisinya ini akan muncul, kondisinya itu harus outdoor, siang, dan landscape. Nah, kesimpulannya itu forward chaining ini cocok untuk digunakan ketika kita memiliki fakta atau kondisi dan ingin mengetahui kesimpulan atau rekomendasi. Sedangkan backward chaining ini cocok untuk ketika kita memiliki tujuan atau rekomendasi dan ingin mengetahui kondisi-kondisi yang mendukungnya. Mungkin cukup sekian presentasi saya tentang sistem Packard, rekomendasi teknik fotografi menggunakan metode forward chaining dan backward chaining. Terima kasih.